Hai, di segmen berbagi pengetahuan ini, kita akan diingatkan kembali tentang bagaimana perkembangan ejaan bahasa kebanggaan kita, bahasa Indonesia, dari jadul alias zaman dulu hingga kekinian. Sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan ejaan itu? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Nah, lantas bagaimana perjalanan ejaan bahasa Indonesia itu dari masa ke masa? Mari kita simak ulasan singkatnya. Pertama, ejaan Van Aufwischen. Diterbitkan pada tahun 1901, ejaan ini jadi pedoman resmi ejaan pertama, yang mana kala itu bahasa Indonesia masih disebut sebagai bahasa Melayu. Ejaan ini disusun oleh seorang Belanda bernama Charles Van Aufwischen, dibantu oleh Engku Nawawi gelar Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Contoh ejaannya, jadul, yang, khusus, rakyat, maaf, kura-kura. Kedua, ejaan Suandi. Dikenal juga sebagai ejaan Republik, ejaan yang disusun oleh Mr. Raden Suandi ini yang kala itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan diresmikan pada 19 Maret 1947. Contoh ejaannya, jadul, rakyat, maaf. Ketiga, ejaan pembaharuan. Pembaharuan ini disarankan melalui Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan tahun 1954. Contoh ejaannya, kerbau, koboi, kupu-kupu. Tetapi ejaan pembaharuan ini tidak jadi diresmikan dalam undang-undang. Keempat, ejaan Melindo. Melindo itu akronim dari Melayu Indonesia. Ejaan ini disusun pada tahun 1959 atas kerjasama Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu, yaitu Malaysia. Ejaan Melindo yang bertujuan untuk menyeragamkan ejaan yang digunakan kedua negara ini akhirnya juga gagal diresmikan lantaran terjadi ketegangan politik antara kedua negara waktu itu. Kelima, ejaan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, LBK. Disusun pada tahun 1967 dan masih melibatkan kerjasama Indonesia dan Malaysia, ejaan LBK ini isinya tidak jauh berbeda dengan EYD, dan istilah-istilah asing sudah mulai diserap di sini. Keenam, ejaan yang disempurnakan, EYD. EYD ini berlaku sejak tahun 1972. Ejaan ini mengatur secara lengkap tentang kaidah penulisan bahasa Indonesia, antara lain tanda baca, pemakaian kata, penggunaan huruf kapital, penggunaan cetak miring, pelafalan huruf E, bahasa serapan, dan huruf F, V, Q, X, Z yang kental dengan unsur bahasa asing. Ketujuh, ejaan Bahasa Indonesia, EBI. Ditetapkan oleh Mendikbud RI Anies Baswedan pada 26 November 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan diundangkan pada 30 November 2015. EBI pun resmi berlaku sejak 2015 hingga hari ini. EBI ini menyempurnakan EYD, terutama dalam hal penambahan diftong, penggunaan huruf kapital, cetak tebal, juga tanda elipsis. Jadi kawan-kawan, sekarang yang digunakan bukan lagi pedoman umum ejaan yang disempurnakan ya, melainkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia alias UEBI. Terima kasih.